Apa hukum berwisata ke candi? Bagaimana? Untuk apa? Kenapa antum ke candi? Hah? Peninggalan? Mau pengen lihat? Buka YouTube tuh nggak lihat. Jauh-jauh ke sana untuk apa? Hah? Buang-buang waktu, buang umur untuk apa? Hah? Baca Quran ya akhi. Datang ke pesantren. Hah? Kunjungi rumah anak yatim. Cari yang bermanfaat. Ini sama dengan biasa saya jelaskan, ada hal-hal yang sia-sia orang muslim buat. Pelihara pelihara hewan, pelihara kucing. Ya akhi, pelihara anak yatim. Hah? Dapat pahala. Kucing bayar 3 juta per bulan. Biarin hidup hambanya Allah tuh di jalan. Hah? Siapa yang bermanfaat, yang ada pahalanya. Ada pahala memang, tapi tidak seperti kalau anak yatim. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Kayak mau disamakan dengan pelihara kucing. Hah? Contoh saja, seperti itu. Pergi candi untuk apa? Candi Borobudur didatangi. Sudah antum tahu, sudah belajar dulu waktu SD kan? Lihat di buku, cukup. Untuk apa datangin? Candi ini baca sejarahnya, baca sejarah Rasulullah SAW, baca tentang Abu Bakar, Umar, peperangan muslimin, itu yang kita baca. Tanda-tanda hari kiamat yang ke depan kita bagaimana, itu selamatkan diri. Tidak ada fungsinya itu. Sampai ada yang pernah tanya Ustadz, katanya dari zaman Sulaiman alaihissalam, apa urusannya antum? Mau di zaman Sulaiman alaihissalam atau tidak? Kita disuruh imani Sulaiman alaihissalam, bukan mencari sejarahnya atau mencari sesuatu. Tidak perlu. Kita imani apa yang dalam Al-Quran ada, lalu kita imani keberadaannya. Kita sudah bukan hidup di zaman Sulaiman alaihissalam, kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau bertawassul dengan orang saleh atau orang alim tapi ada tarifnya walaupun seikhlasnya, hukumnya bagaimana Ustaz? Dari mana orang saleh taruh tarifnya? Dah benar ini. Mustahil ada, salah, khata. Salah besar. Ya, ini enggak boleh. Tidak perlu akhi. Makanya saya bilang antum yang berusaha sendiri. Ini orang alim dari mana nih? Dia taruh tarif ya. Saya berdoa 15 menit sekian juta gitu. La ilaha illallah. Apakah ada hadis yang sahih jika kita membaca surah As-Sajdah harus sujud? Dan apakah ada surah lain selain As-Sajdah? Tentu saja. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW sering membaca di hari subuh hari Jumat. Dan beliau sujud. Gitu kan? Dan ada bab khusus namanya sujud tilawah. Banyak hadis yang menjelaskan kalau membaca ayat-ayat sujud tilawah maka Nabi SAW sujud. Itu sudah masyhur dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau tidak salah ada buku terbitan pustaka Ibnu Umar itu judulnya 3 sujud. Di antaranya sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Itu dirincikan semua tentang tata caranya, dalil-dalilnya itu antum beli. Mungkin 10.000 rupiah lah harganya. 3 sujud judulnya kalau tidak salah. Apakah ada hadis tentang wajibnya kita menghadiri undangan? Bagaimana jika kita diundang ke pesta pernikahan yang tidak syar'i? Bolehkah kita hadir? Banyak hadis. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Hak Muslim terhadap Muslim adalah salah satunya menghadiri undangannya. Dan ada bahasan kita nanti di sini di bab adab itu. Ada adab ukhuwah dalam Islam. Adab persaudaraan nanti akan ada. Termasuk kita menjawab undangannya. Tapi selama undangan tidak bawa maksiat. Tidak boleh antum hadir kalau berbawa maksiat. Kalau misalnya akad nikah, umumnya kalau ikhwah saya sarankan hadir di akad nikahnya. Kalau sudah pesta resepsi biasa di gedung memang umumnya begitu ya. Kalau tidak syar'i jangan hadir. Karena tidak boleh ada maksiat, tidak boleh menghadiri maksiat. Tidak ada dalil masalah bolehnya menghadiri seperti itu. Saya seorang akuntan di perusahaan jasa akuntan. Seluruh perusahaan termasuk bank konvensional di dalamnya. Sebelum laporan keuangan perusahaan-perusahaan diterbitkan di Bursa Efek, laporan keuangannya harus diperiksa oleh perusahaan saya bekerja. Kebetulan saya ditempatkan di divisi yang memeriksa laporan keuangan bank konvensional dan saya tidak bisa memilih untuk pindah ke divisi lain. Apakah saya termasuk terlibat dalam riba dan apakah itu termasuk subhat? Kalau syubhat pasti, kalau syubhat, jadi kan. Tapi kalau perusahaan antum masih memiliki banyak selain bank konvensional yang dikerja, gitu kan? Maka hindari divisinya tadi. Kalau tidak bisa jangan dipaksain. Jangan dipaksakan. Jangan takut pindah dari tempat situ. Cari tempat kerja lain. Jadi teman-teman sudah pernah saya bahasakan, kalau antum bertanya kepada seorang dai tentang masalah hukum, saya bekerja di sebuah tempat, antum harus keluar dulu dari tempat itu, cari jalan aja. Kalau dikasih solusi keluar, jangan tinggal di situ, karena semua dai itu lagi pegang selang air. Saya lagi pegang selang air nih.
antum lagi injak becek, tapi masih di beceknya, Ustadz bersihin saya. Kalau saya siram di situ, makin becek antum di sini. Artinya gini, kalau antum bertanya, sudah kemudian saya jelaskan hukum, tetap antum nggak keluar, itu lebih berat hukumnya daripada belum bertanya. Karena sekarang sudah terlanjur tahu udah hukumnya, lebih berat lagi. Jadi saya siram tanpa becek di situ. Caranya keluar dari becek itu, baru saya siramin bersih itu. Semut di lubangnya dikasih rezeki. Apalagi antum beriman kepada Allah. Harus punya iman yang baja ini, iman kerupuk. Nanti kerja apa, nanti makan cengeng betul. Bismillah, melangkah. Kerja apapun laki-laki harus bisa, biar angkat batu. Maksudnya bukan anda merenggek, jangan antum anggap ini berarti penghinaan bagi penanya, bukan. Cuma saya motivasi harus kuat imannya teman-teman sekalian. Lebih berat kita kalau harus berkonsekuensi menanggung dosa hari kiamat, lebih berat daripada harus mengurus, apalagi kalau sampai editing antum atau sesuatu yang antum kerjain tadi, masalah antum memeriksa laporan keuangannya sehingga bank itu makin maju, antum punya andil di situ. Punya andil, haram-haram akhi. Nggak mungkin kita mengatakan itu halal.